Bab 601. Xiang Shaoyun baru meninggalkan pavilion buku setelah 7 hari, menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi untuk itu. Selama 7 hari itu, dia sama sekali tidak berkultivasi. Meskipun demikian, basis kultivasinya tidak pernah berhenti tumbuh. Sekarang telah mencapai 97% penyelesaian. Dia tidak lagi menekan basis kultivasinya, berniat membiarkan kemajuannya datang secara alami. Akan terlalu berlebihan untuk terus menekannya pada titik ini. Ketika Xiang Shaoyun keluar dari pavilion buku dan hendak pergi dengan piring gioknya, lelaki tua yang menjaga pavilion itu berkata, "Nak, orang tua ini punya pertanyaan. Mengapa kau membaca semua buku yang dianggap tidak berguna oleh orang lain? Mengapa kau tidak membaca beberapa buku tentang teknik pertempuran dan metode kultivasi?" Orang tua itu telah melihat terlalu banyak orang jenius. Hampir semua dari mereka akan langsung menuju lantai 2 atau 3 untuk membaca beberapa teknik pertempuran dan metode kultivasi. Sangat sedikit yang akan tetap di lantai pertama untuk membaca buku-buku yang dianggap tidak berguna oleh banyak orang. Xiang Shaoyun menjawab dengan jujur, bagi orang lain, mungkin benda-benda itu tidak berguna. Tetapi bagi saya, benda-benda itu sangat berguna. Begitu. Apakah Anda keberatan menceritakan lebih lanjut? Tanya lelaki tua itu. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum berkata, setiap buku yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi memiliki nilainya sendiri. Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam sebuah buku, terdapat rumah emas, dalam sebuah buku, terdapat bayangan giok. Kita adalah kultivator bela diri, dan mengembangkan tubuh seharusnya menjadi fokus kita. Tetapi saya juga percaya bahwa mengembangkan pikiran juga sangat penting. Itulah nilai dari buku-buku yang disebut tidak berguna. Setiap orang harus mengembangkan pikiran. Hanya dengan tubuh dan pikiran yang kuat seseorang akan mampu menangani dan menghadapi berbagai situasi dengan tepat. Kerangka pikiran seseorang juga akan berkembang, memungkinkan seseorang untuk mencapai ketinggian yang lebih besar dalam hidup dan menghadapi semua cobaan dengan senyum di wajahnya. Ekspresi takjub terlintas di mata lelaki tua itu, dan dia berkata, tidak buruk sama sekali. Anak muda yang mampu memahami semua itu, seperti kamu, sangat langka saat ini. Setiap buku adalah akumulasi pengalaman yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Buku memungkinkan seseorang untuk memperluas wawasan dan mempelajari hal-hal baru. Buku sangat penting untuk pengembangan tubuh dan pikiran. Bagus bahwa kamu menyadari hal itu. Mulai sekarang, aku akan memberimu diskon 50% untuk membaca di lantai pertama. Terima kasih, tetua. Xiang Shaoyun sangat gembira. Ia telah menghabiskan total 10 hari membaca di lantai pertama, menghabiskan 60.000 poin kontribusi untuk itu. Dengan kekayaannya saat ini, itu tidak banyak. Namun, akan lebih baik jika ia bisa mengurangi pengeluaran. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan memberinya bantuan seperti itu. Itu adalah peristiwa yang cukup menyenangkan. Lelaki tua itu kemudian melambaikan tangannya, menyuruh Xiang Shaoyun pergi. Xiang Shaoyun melakukan seperti yang diperintahkan dan pergi setelah memberi hormat kepada lelaki tua itu. Melihat punggung Xiang Shaoyun yang menjauh, lelaki tua itu menghela napas. Anak muda dengan pola pikir seperti itu sangat langka di zaman sekarang. Lalu ia memejamkan matanya lagi dan terus bersantai di sana sambil mengipas bulunya dengan lembut. Adapun Xiang Shaoyun, ia langsung pergi ke vilanya alih-alih ke arena pertarungan. Ia berencana untuk mengasingkan diri dan mencari waktu yang tepat untuk menembus alam kenaikan naga. Namun, sebelum sampai di vilanya, seseorang menghalangi jalannya. "Kau Xiang Shaoyun?" Sebuah suara gadis yang genit terdengar. Xiang Shaoyun menatap gadis muda itu dengan heran. Gadis itu berkacak pinggang, dan dia menjawab, "Ya, saya Xiang Shaoyun." "Ada apa, adik?" Wanita muda di hadapannya tidak mengenakan riasan di wajahnya. Ia memiliki fitur wajah yang halus dan proporsional, dan di kepalanya terpasang mahkota yang sangat mewah yang dilapisi mutiara-mutiara cerah dan berkilauan. Ia mengenakan pakaian emas yang berkilauan dengan cahaya terang. Sekilas, jelas bahwa pakaiannya bukanlah pakaian biasa. Ia memiliki bentuk tubuh seperti jam pasir dan sepasang kaki yang ramping. Sebagian kakinya terbuka, memperlihatkan kulitnya yang putih dan lembut, yang tampak sangat mempesona dan menggoda. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun. Di usia yang begitu muda, sudah jelas bahwa dia adalah seorang gadis cantik yang akan tumbuh menjadi seseorang dengan penampilan luar biasa. Dari pakaian yang dikenakannya, terlihat jelas bahwa dia memiliki latar belakang yang mengesankan. Hal itu semakin diperkuat oleh temperamennya yang pemberunruli dan keras kepala. "Siapa kau panggil adik kecil?" "Aku Huang Xiaoyue, seorang putri dari dinasti Senja," seru nona muda itu dengan marah. Xiang Shaoyun terdiam. Dalam hati, dia menghela napas. Pantas saja ada yang aneh dengan lingkungan sekitar. Ternyata gadis ini memiliki latar belakang yang begitu mengesankan. Dinasti Senja adalah salah satu dari 7 dinasti terkuat di wilayah tengah. Setiap dinasti memiliki kekuatan yang setara dengan klan-klan kuno. Bahkan,
mereka lebih unggul dalam memerintah wilayah masing-masing daripada klan-klan kuno. Xiang Shaoyun tidak mengenal nama Huang Xiaoyue, tetapi dia sangat mengenal nama Huang Tianji. Dia adalah seorang pangeran dari dinasti Senja, juga salah satu dari 8 orang luar biasa di akademi, seorang ahli peringkat 10 teratas dalam daftar Naga Phoenix. Pangeran itu memang tidak banyak bertarung, tetapi tak seorang pun berani meragukan kekuatannya. Bahkan, dia cukup kuat sehingga tak seorang pun yakin siapa yang akan menang jika dia bertarung melawan pendekar pedang tersenyum Bai Li Yixiao, yang berada di peringkat pertama dalam daftar. Itu saja sudah membuktikan bahwa Huang Tianji memiliki reputasi yang pantas. Huang Xiaoyue kemungkinan besar adalah adik perempuannya. Lalu apa yang membawa Anda kemari, Yang Mulia? Tanya Xiang Shaoyun. Aku ingin kau menjadi pengawal setiaku. Sumpah setialah padaku, tuntut Huang Xiaoyue dengan nada memerintah. Siapapun yang mengatakan ini kepada Xiang Shaoyun pasti akan mendapat tamparan tanpa ampun. Tapi Huang Xiaoyue terlihat terlalu menggemaskan dan polos sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan amarah sedikit pun padanya. Bahkan, dia mengingatkannya pada Ye Chaomu, yang sudah lama tidak dia temui. Karena itu, dia ingin menggodanya sedikit. Apa untungnya bagiku untuk bersumpah setia padamu? Tentu saja, kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Dengan menjadi pengawal mulia putri ini, ketenaranmu akan menyebar ke seluruh Akademi Naga Phoenix dan seluruh wilayah kekuasaan. Siapapun yang berani tidak menghormatimu akan dipukuli habis-habisan, seru Huang Xiaoyue seolah-olah dia adalah penakluk alam semesta yang tak terkalahkan. Oh, itu terdengar sangat menarik. Sayang sekali aku agak terlalu lemah. Aku bahkan belum mencapai alam kenaikan naga. Bagaimana mungkin aku bisa melindungimu, Yang Mulia? Setidaknya, aku perlu mencapai alam pertempuran surga agar memenuhi syarat untuk mengabdi di bawahmu. Putri, untuk saat ini, sebaiknya kau mencari pengawal yang lebih cocok, kata Xiang Shaoyun, tetapi dalam hatinya, ia berpikir, gadis kecil ini cukup polos dan menggemaskan. Kau memang tahu tempatmu. Tapi jangan khawatir. Putri ini menganggapmu tampan. Aku jamin kau bisa mencapai alam pertempuran surga dengan mudah di masa depan. Tetaplah di sisiku untuk saat ini. Putri ini akan menjagamu, kata Huang Xiaoyue dengan dada membusung. Kurasa lebih baik kita menunggu sampai aku mencapai alam pertempuran surga, kata Xiang Shaoyun, agak terdiam. Jelas sekali kata-katanya adalah penolakan yang sopan, namun gadis ini bahkan tidak menyadarinya. Bab 602. Tidak. Apa kau pikir putri ini bodoh? Bagaimana aku bisa menemukanmu saat itu, kata Huang Xiaoyue dengan tidak senang. Kemudian, matanya bergeser menyadari sesuatu, dan dia berkata, aku mengerti sekarang. Kau sama sekali tidak ingin menjadi pengawalku yang mulia, kan? Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, bagus kau mengerti itu. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Lalu dia pergi. Karena berani mengabaikan kata-kata putri ini, akan kuberikan pelajaran padamu, teriak Huang Xiaoyue sambil menyerang. Namun pada saat itu, beberapa sosok melesat dengan cepat. Salah satu dari mereka berteriak, jangan kurang ajar, saudari kaisar. Suara itu lantang dan jelas, diwarnai dengan sedikit aura berwibawa. Ketika Huang Xiaoyue mendengar suara itu, dia menghentakkan kakinya dengan kesal dan menatap Xiang Shaoyun dengan marah. Dalam sekejap, para pendatang baru tiba di hadapan Huang Xiaoyue. Di depan mereka adalah Huang Tianji, kakak laki-lakinya. Huang Tianji tidak mengecewakan sebagai seorang pangeran dari dinasti Senja. Ia mengenakan pakaian emas yang dihiasi sulaman naga dan phoenix, dan memancarkan aura bangsawan. Ia sangat tampan, matanya seterang matahari dan bulan. Ia juga mengenakan mahkota di atas kepalanya, dan tubuhnya tinggi dan tegap, memancarkan aura naga yang mengesankan. Siapapun yang melihatnya pasti akan terdorong untuk memuji, sungguh pangeran yang gagah, heroik, dan tampan. Usianya sekitar 25 tahun, namun ia sudah menjadi seorang kaisar. Terlebih lagi, ia bukan sekadar kaisar biasa. Ia memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, melampaui banyak kaisar biasa. Hanya dengan sekali pandang, Xiang Shaoyun dapat melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki sang pangeran. Terlebih lagi, tekanan yang dipancarkan sang pangeran sebanding dengan tekanan yang dimiliki seorang kaisar di tahap akhir kedewasaannya. Dalam hati, Xiang Shaoyun bergumam, layak menjadi keturunan klan kekaisaran. Bakatnya sungguh menakutkan. Huang Tianji berkata kepada Huang Xiaoyue, saudari kaisar, bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak membuat masalah? Cepat, minta maaf kepada Tuan Muda Xiang. Xiang Shaoyun tidak pernah menyangka bahwa Huang Tianji benar-benar mengenalnya. Lagi pula, dia belum pernah bertemu langsung dengan pangeran itu sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa pria itu adalah Huang Tianji karena pria itu memanggil Huang Xiaoyue sebagai saudari kekaisaran ketika dia tiba. Xiang Shaoyun tidak menyadari,
Sejak dia menunjukkan fisik bintang 9 tingkat tingginya, penampilannya telah tersebar di seluruh akademi. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Huang Xiaoyue membantah dengan tidak senang. Kemudian dia dengan cepat mengubah nada bicaranya menjadi seperti anak manja. Kakak Kaisar, dia memiliki fisik terbaik, bukan? Jika aku bisa menjadikannya pengawalku, ayah pasti akan memuji kebijaksanaanku ketika aku kembali ke dinasti di masa depan. Huang Tianji tersenyum tak berdaya sambil berkata, saudari Kaisar tersayang, iya, kau memang bijaksana, tetapi apakah semua tetua akademi itu buta? Lalu dia mengabaikan Huang Xiaoyue dan menghadap Xiang Shaoyun sebelum dengan sopan berkata, Tuan Muda Xiang, saya mohon maaf atas masalah yang telah ditimbulkan oleh saudara perempuan saya kepada Anda. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Yang mulia adalah orang yang cukup suci. Pilihan yang cerdas, kata Huang Xiaoyue dengan bangga ketika melihat Xiang Shaoyun tidak berbicara buruk tentangnya. Namun, Huang Tianji mengerti maksud Xiang Shaoyun. Mengatakan bahwa dia murni hanyalah cara berbelit-belit untuk mengatakan bahwa dia berpikiran sederhana. Namun, Huang Tianji tidak marah. Lagi pula, itu memang benar. Huang Xiaoyue memang bandel dan keras kepala, tetapi hatinya tetap baik. Tidak aneh jika Xiang Shaoyun sama sekali tidak mempermasalahkannya. Lalu ia mengundang Xiang Shaoyun, jika Tuan Muda Xiang tidak keberatan, maukah kita minum bersama? Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum menjawab, tentu. Suatu kehormatan bagi saya dapat minum bersama Anda, Yang Mulia. Maka, rombongan itu menuju ke sebuah restoran di dalam akademi. Ketika Xiang Shaoyun berjalan bersama rombongan Huang Tianji, mereka menarik banyak perhatian. Yang satu adalah anggota 8 orang aneh yang diakui publik, sementara yang lain adalah murid dengan fisik terbaik. Pertemuan keduanya cukup menggugah pikiran banyak orang. Sementara itu, Feng Xiaoxia baru saja kembali ke vilanya dari zona kultivasi unik tertentu. Ini adalah tuan muda yang sama dari klan Feng yang sebelumnya berselisih dengan Xiang Shaoyun di restoran Naga Phoenix. Xuan Zeng, yang dibunuh oleh Xiang Shaoyun, adalah anak buahnya. Dia kemudian mengirim lebih banyak orang untuk menghadapi Xiang Shaoyun, tetapi hanya Mu Qingyu dan Wang Xin yang kembali hidup-hidup. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Mu Qingyu dan Wang Xin saat ini berada di bawah kendali Xiang Shaoyun. Setelah kembali kepadanya, keduanya berbohong dan mengatakan bahwa mereka tidak berhasil menemukan Xiang Shaoyun ketika dia mengirim mereka untuk mencarinya. Mereka juga mengatakan bahwa seorang kaisar iblis telah menyerang mereka dan bahwa merekalah satu-satunya yang selamat. Setelah setahun berlatih di Akademi Naga Phoenix, kekuatan Feng Xiaoxia telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak sebanding dengan 8 orang hebat itu, dia pasti bisa masuk dalam 10 besar daftar Naga Phoenix. Dia tampak merenung ketika mendapat kabar terbaru tentang Xiang Shaoyun. Telah terjadi konflik sebelumnya antara dirinya dan Xiang Shaoyun. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali berkonflik. Dia tidak ingin bertindak hanya setelah Xiang Shaoyun memasuki alam kenaikan naga. Dia akan berada dalam posisi yang terlalu reaktif jika membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, Xiang Shaoyun akan selalu menjadi ancaman tersembunyi yang mengerikan karena fisiknya yang luar biasa. Saat dia sibuk memikirkan cara untuk menghadapi Xiang Shaoyun, pamannya tiba. Feng Xiaoxia dengan cepat memberi salam hormat, salam, paman. Pendatang baru itu tak lain adalah Feng Huosuo, yang tidak akur dengan Xiao Wei. Dia juga paman dari Feng Xiaoxia. Jangan berbasa-basi. Kemudian ia memuji, kemajuan kultivasimu akhir-akhir ini sangat luar biasa. Kau bahkan sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap 4. Kau tidak mengecewakan kuota rekrutan khusus yang kuberikan padamu. Aku akan selalu mengingat kebaikan yang telah paman tunjukkan padaku, kata Feng Xiaoxia. Jangan khawatir. Perkembanganmu sepenuhnya berkat bakat dan kerja kerasmu. Tapi jangan sombong karena perkembanganmu. Masih banyak murid yang lebih kuat darimu, ingatkan Feng Huosuo. Kemudian dia langsung ke alasan utama kedatangannya. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu. Kudengar kau pernah berselisih dengan Xiang Shaoyun. Ya, benar, kata Feng Xiaoxia sebelum memberikan penjelasan tentang konflik tersebut. Tentu saja, bahkan tanpa dia mengatakannya, Feng Huosuo sudah lama mengetahui cerita lengkapnya. Begitu. Itu justru alasan yang lebih kuat untuk tidak membiarkan anak itu tetap hidup. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman di masa depan, kata Feng Huosuo dengan tatapan penuh niat membunuh. Paman, ada apa yang perlu kau lakukan? Tanya Feng Xiaoxia. Ia sudah memikirkan cara menghadapi Xiang Shaoyun. Dengan perintah pamannya, ia bisa menyelesaikan 2 tugas sekaligus. Bagus. Dengarkan. Feng Huosuo memberitahu Feng Xiaoxia rencana yang ada dalam pikirannya. Tentu saja, Feng Xiaoxia menyetujuinya dan berjanji akan berhasil. Feng Huosuo kemudian menepuk bahu Feng Xiaoxia dengan puas sebelum menghilang begitu saja. Bab 603. Di kediaman Dilin di area tempat tinggal murid inti, sejumlah besar orang telah berkumpul.
Mereka berada di sini karena pemimpin aliansi Dilin, telah menyelesaikan sesi kultivasinya di zona kultivasi yang unik. Ketika pertama kali tiba di Akademi Naga Phoenix, dia hanyalah kultivator alam langit tingkat 9. Dengan kekuatan itu, hampir mustahil untuk masuk ke daftar Naga Phoenix. Namun, ia kemudian menjadi murid pribadi seorang tetua dari generasi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia mencapai alam kenaikan naga tahap kedua. Basis kultivasinya yang baru, ditambah dengan fisik bintang 8 tingkat tingginya, memungkinkannya untuk akhirnya masuk ke daftar Naga Phoenix. Sudah lebih dari setahun sejak ia bergabung dengan Akademi, dan sekarang ia telah mencapai alam kenaikan naga tahap ketiga. Pertumbuhannya sangat pesat. Tanpa ragu, tetua generasi sebelumnya telah mengerahkan banyak sumber daya padanya. Jika tidak, ia tidak akan mampu berkembang secepat ini. Tentu saja, pertumbuhan yang cepat juga memiliki sisi negatifnya. Fondasinya tidak sepenuhnya stabil, dan jika dia tidak menghentikan pertumbuhannya untuk memperkuat fondasinya, pertumbuhan masa depannya akan terpengaruh secara negatif. Dilin memahami hal itu, jadi dia mengakhiri sesi kultivasinya agar bisa menempa dirinya dan menstabilkan fondasinya sebelum melakukan hal lain. Dia sama sekali tidak menyangka akan mendengar kabar dari kakak laki-lakinya tentang Xiang Shaoyun begitu dia keluar dari pengasingan. Wajahnya berubah pucat pasi saat mendengarkan. Gurunya telah memberitahunya bahwa Xiang Shaoyun tidak akan memiliki masa depan karena telah menguasai 9 kekuatan, yang sedikit mengurangi kekhawatirannya terhadap musuh bebuyutannya ini. Meskipun begitu, ketika mendengar kakak laki-lakinya berbicara tentang apa yang telah dilakukan Xiang Shaoyun, dia tetap tidak merasa senang. Baiklah. Untuk sekarang, suruh beberapa orang untuk mengawasinya dengan cermat. Begitu dia meninggalkan akademi, cari kesempatan untuk membunuhnya dan mengakhiri ancaman tersembunyi ini sekali dan untuk selamanya, kata Dilin dengan kilatan tajam di matanya. Tapi karena dia punya boneka iblis penjara bawahnya, kita tidak cukup kuat untuk melakukan apapun padanya, kata Disang. Kau tak perlu khawatir soal itu. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Dilin. Kakak ke-8, bisakah kau memanggil kakak ke-7 ke sini? Kesempatan besar mungkin akan segera muncul untuk kita. Kita harus bersiap-siap. Ada kabar baik yang akan datang. Oke, aku akan mencarinya, kata Disang riang. Setelah minum sebentar bersama Huang Tianji dan Huang Xiaoyue, Xiang Shaoyun berpisah dari mereka. Huang Tianji juga telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk merekrut Xiang Shaoyun, tetapi upaya itu sama sekali diabaikan. Xiang Shaoyun memperjelas posisinya tentang perekrutan tersebut. Huang Tianji dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun bukanlah orang yang mudah tunduk pada siapapun. Karena itu, dia berhenti bersikeras. Dia bahkan memperingatkan Huang Xiaoyue untuk berhenti membuat masalah bagi Xiang Shaoyun, dan dia melakukannya tepat di depan Xiang Shaoyun. Tentu saja, Huang Xiaoyue tidak senang dan duduk di sana sambil cemberut. Setelah Xiang Shaoyun pergi, Huang Tianji berbicara lembut kepada Huang Xiaoyue, saudari kaisar, meskipun fisiknya lumayan, dia menguasai 9 kekuatan berbeda. Dia tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Mengapa Anda mencarinya? Aku hanya menganggapnya enak dipandang, kata Huang Xiaoyue. Saudari kaisar, apakah kau berbohong bahkan kepada saudara kaisarmu, kata Huang Tianji sambil menepuk kepala Huang Xiaoyue dengan lembut penuh kasih sayang. Orang lain mungkin mengira Huang Xiaoyue murni dan polos, tetapi Huang Tianji tidak sependapat. Sebenarnya, gadis kecil ini sangat licik dan cerdas. Kebanyakan orang hanya tertipu oleh penampilannya. Ekspresi licik muncul di wajahnya saat dia berkata, aku punya firasat dia bisa menciptakan keajaiban. Wajah Huang Tianji berubah saat dia bertanya dengan serius, apakah kau yakin? Tentu saja tidak. Ini hanya intuisi. Anda mengenal saya, saudara kaisar. Intuisi saya selalu akurat. Itulah mengapa saya mencoba merekrutnya. Sayang sekali, bajingan itu benar-benar menolak. Ini sangat menjengkelkan, kata Huang Xiaoyue. Huang Tianji tenggelam dalam perenungan yang hening. Ini adalah sesuatu yang dapat mengejutkan seluruh wilayah kekuasaannya. Untungnya, Huang Xiaoyue hanya mengandalkan intuisinya. Dengan demikian, bahkan jika berita tentang apa yang dikatakannya menyebar, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Tetapi bagi Huang Tianji, intuisinya adalah sesuatu yang patut diperhatikan. Seperti yang Huang Xiaoyue sendiri katakan, intuisinya selalu akurat. Hal-hal yang dia rasakan sebagian besar terbukti benar. Dinasti Senja menyebut intuisinya sebagai bakat kenabian, dan itu adalah bakat yang sangat langka. Sepertinya di masa depan kita harus menurunkan kesombongan kita dan benar-benar berteman dengan tuan muda siang ini, kata Huang Tianji sambil menghela napas. Biar aku yang hadapi dia. Aku pasti bisa membuatnya menjadi milikku. Huang Xiaoyue sangat ingin mencoba. Kau yakin bisa menundukkannya? Tanya Huang Tianji. Huang Xiaoyue menggelengkan kepalanya, tetapi raut wajahnya cerah saat dia berkata, aku tidak yakin, tapi ini justru membuat segalanya menjadi menarik dan menantang.
Lupakan saja. Lebih baik kau tidak mengambil risiko yang terlalu besar. Aku tidak ingin dinasti tiba-tiba mendapatkan musuh yang mengerikan karena hal ini, kata Huang Tianji. Setelah meninggalkan Huang Tianji dan Huang Xiaoyue, Xiang Shaoyun langsung pergi ke villa Lady Sura. Dia sudah menganggap Lady Sura sebagai wanitanya. Lady Sura telah mengasingkan diri selama sebulan, dan Xiang Shaoyun bertanya-tanya apakah dia telah berhasil menembus pengasingannya. Ketika dia tiba, Lady Sura keluar untuk menyambutnya. Dia masih mengenakan topeng yang sama, tetapi matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia mengenakan baju zirah yang terbuka, menonjolkan sosoknya yang menggoda dan memikat. Ketika Xiang Shaoyun mengamati dengan saksama, kegembiraan terpancar di wajahnya, dan dia berkata, sepertinya kau telah berhasil menembus pertahanan. Ya, akhirnya. Tapi tentu saja, masih ada kesenjangan yang jelas antara saya dan yang lain, kata Lady Sura. Kau tak perlu khawatir soal itu. Kita punya banyak waktu. Lebih baik membangun fondasi yang kokoh sekarang. Saat kau akhirnya menggunakan teratai emas itu, kau akan mampu menghapus kesenjangan tersebut, kata Xiang Shaoyun. Setelah mengantar Xiang Shaoyun ke villa, Lady Sura berkata, saya berencana untuk mengambil beberapa misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Kedengarannya bagus. Kau juga harus mencari kakak Tang dan yang lainnya. Mungkin mereka punya pemikiran yang sama, dan kita semua bisa pergi bersama, kata Xiang Shaoyun. Sejujurnya, dia juga memiliki pemikiran yang sama. Meskipun dia bisa mendapatkan banyak poin kontribusi dengan bertarung di arena, dia merasa sudah waktunya untuk pergi dan merasakan lingkungan yang berbeda untuk lebih mengasah mentalitasnya. Fokusnya saat ini seharusnya adalah mencapai alam kenaikan naga. Keduanya segera menepati janji mereka dan pergi mencari Tang Longfei dan Ning Wenhuang. Keduanya setuju setelah mendengar alasan kunjungan mereka. Mereka juga membutuhkan poin kontribusi. Karena itu, sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil beberapa misi, dan bersama-sama, kelompok itu menuju ke tempat di mana misi diberikan di dalam akademi. Tempat di mana berbagai macam misi diberikan dikenal sebagai aula misi. Misi-misi yang ditawarkan memiliki berbagai tingkat kesulitan, dan tentu saja, imbalannya pun berbeda-beda. Bab 604. Berbagai macam misi tersedia, dan bahkan Xiang Shaoyun pun takjub melihat beragamnya misi yang ditawarkan. Beberapa misi dapat diselesaikan di akademi, seperti menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan akademi untuk mendapatkan poin kontribusi. Beberapa misi harus diselesaikan di luar akademi, seperti mencari harta karun, atau menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk organisasi lain, dan sebagainya. Singkatnya, berbagai macam misi tersedia, dan setiap misi memiliki batas waktu agar seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Ketika pandangan Xiang Shaoyun tertuju pada sebuah misi tertentu, dia berseru dengan takjub, ternyata ada misi seperti ini di sini. Sungguh membuka mata. Dia sedang melihat sebuah pengumuman yang bertuliskan, mencari sepotong kotoran Saint Iblis untuk hadiah 1 juta poin kontribusi. Sepotong kotoran untuk 1 juta poin kontribusi. Itu benar-benar tidak masuk akal dan aneh. Tentu saja, jika seseorang memperhatikan kata kunci, Saint Iblis, dalam deskripsi misi, orang akan mengerti bahwa 1 juta poin kontribusi yang ditawarkan bukanlah jumlah yang berlebihan. Seorang Saint Iblis setara dengan manusia alam pertempuran surga dalam hal kekuatan. Tidak ada orang biasa yang berani memasuki wilayah seorang Saint Iblis. Dengan demikian, hanya sepotong kotoran pun bisa sangat berharga. Xiang Shaoyun, Tang Longfei, dan kawan-kawan mulai menelusuri pengumuman misi, mencoba memutuskan misi mana yang akan mereka ambil. Akhirnya, Xiang Shaoyun memusatkan pandangannya pada sebuah misi tertentu, mencari cairan naga. Setiap tetesnya dapat ditukar dengan 200.000 poin kontribusi. Cairan naga, yang disebut demikian, adalah jenis cairan unik yang terbentuk setelah terkontaminasi oleh aura naga. Cairan ini juga dikenal sebagai cairan kaisar dan sangat berharga bagi kultivator alam kenaikan naga manapun. Cairan ini dapat meningkatkan kecepatan pengerasan aura naga, dan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan basis kultivasi seseorang. Selain Xiang Shaoyun, misi ini juga menarik perhatian yang lain. Bagi mereka, poin kontribusi dan cairan naga sama pentingnya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan cairan naga, mereka mungkin bahkan tidak mau menukarkannya dengan poin kontribusi. Jadi, ini dia, kata Xiang Shaoyun dengan keyakinan mutlak. Saat itu, Tang Longfei berkata, Shaoyun, jangan terlalu terburu-buru. Lokasi misi ini berada di pegunungan Naga Phoenix. Kelihatannya seperti misi besar, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar berhasil menemukan cairan naga. Apa maksudmu? Tanya Xiang Shaoyun. Pegunungan Naga Phoenix adalah wilayah yang luas. Apakah kau tahu di bagian mana di pegunungan ini kita bisa menemukan cairan naga? Tanya Tang Longfei. Jadi, misi ini tidak bisa diselesaikan karena cairan naga tidak dapat ditemukan? Tanya Xiang Shaoyun. Tang Longfei mengangguk. Ya, saat mencari cairan naga, kebanyakan orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Karena itu,
tidak ada batas waktu untuk misi ini. Kapanpun Anda bisa membawa cairan naga ke sini, Anda akan diberi hadiah atas penyelesaian misi ini. Selain itu, kegagalan dalam penyelesaian juga tidak akan merugikan Anda apapun selain poin kontribusi yang Anda bayarkan saat mengambil misi. Kau perlu membayar poin kontribusi untuk menerima misi. Xiang Shaoyun terdiam dan bertanya. Tentu saja. Jika tidak, semua orang akan mengambil misi apapun yang mereka bisa dan menyebabkan kekacauan besar. Semakin tinggi tingkatan misi, semakin banyak poin kontribusi yang perlu Anda bayarkan. Jika Anda dapat menyelesaikan misi, deposit Anda akan dikembalikan bersama dengan hadiahnya, jelas Tang Longfei. Setelah lebih dari setahun di akademi, Tang Longfei memiliki pemahaman dasar tentang urusan di dalam akademi, tidak seperti Xiang Shaoyun yang masih belum tahu apa-apa. Setelah penjelasan itu, Xiang Shaoyun menyadari bahwa poin yang harus dia bayarkan hanya akan berfungsi sebagai deposit. Poin kontribusi hanya akan diberikan jika misi gagal. Saat Xiang Shaoyun ragu-ragu memilih misi mana yang akan diambil, Shou Xie, Jin Sui, dan Ling Lin juga muncul di aula misi. Haha, senang sekali bertemu Anda di sini, Tuan Muda Xiang, kata Shou Xie sambil tertawa riang. Jin Sui dan Ling Lin juga tersenyum ceria. Mereka datang bersama beberapa orang lainnya. Rupanya, mereka telah membentuk sebuah kelompok. Kau juga di sini untuk menjalankan misi, tanya Xiang Shaoyun. Ya, mendapatkan poin kontribusi tidak mudah, jadi kita harus menjalankan beberapa misi, kata Shou Xie. Kemudian dia berkata kepada dua orang di sampingnya, Yan Gang, Zhong Xia, ini Xiang Shaoyun, Tuan Muda Xiang, yang kalian berdua kagumi. Yan Gang dan Zhong Xia masing-masing adalah seorang pengrajin dan seorang alkemis. Mereka sama-sama rekrutan khusus dan merupakan saudara baikku. Xiang Shaoyun menemukan bahwa keduanya memang lebih lemah daripada murid-murid lainnya, karena keduanya adalah raja tingkat puncak. Mereka mungkin bahkan belum membentuk aura naga mereka. Bahkan beberapa pengikut lebih kuat dari mereka. Namun, mereka memiliki keterampilan unik, dan masa depan mereka tidak akan ditentukan hanya oleh kekuatan mereka saja. Shou Xie adalah penjinak binatang buas, Yan Gang adalah seorang pengrajin, dan Zhong Xia adalah seorang alkemis. Fakta bahwa dua orang terakhir dapat bergabung dengan akademi di usia yang begitu muda menunjukkan bahwa mereka sangat terampil dalam bidangnya masing-masing. Xiang Shaoyun menangkupkan tinjunya ke arah keduanya dan menyapa, jadi, di sini ada dua master. Pengrajin dan ahli alkimia sangatlah langka. Kemanapun mereka pergi, mereka dihormati. Karena itu, Xiang Shaoyun memastikan untuk memperlakukan mereka dengan hormat juga. Meskipun Yan Gang dan Zhong Xia biasanya hanya fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan profesi mereka masing-masing, mereka tetap pernah mendengar nama terkenal Xiang Shaoyun. Karena itu, mereka pun menanggapi dengan sopan. Tuan Muda Xiang, apakah Anda sudah memilih misi Anda? Tanya Shou Xie. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Belum. Apakah Anda tertarik untuk bekerja bersama kami? Tanya Shou Xie. Ceritakan lebih lanjut. Aku harus melihat apakah ini cocok untukku, kata Xiang Shaoyun tanpa memberikan janji apapun. Ini pasti cocok untukmu. Itulah misi yang kita emban, kata Shou Xie dengan percaya diri sambil menunjuk ke sebuah papan pengumuman. Ketika Xiang Shaoyun menoleh, matanya menyipit dan ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Shou Xie telah memilih misi cairan naga yang sama. Tang Longfei mengulangi apa yang diketahuinya kepada Shou Xie, mencoba menolak misi tersebut atas nama Xiang Shaoyun. Tuan Muda Xiang, Tuan Muda Tang, jangan terburu-buru menolak saya. Saya menerima misi ini karena saya yakin akan kemampuannya. Saya hanya kekurangan rekan yang dapat dipercaya untuk membantu. Jika bukan karena Tuan Muda Xiang pernah menyelamatkan saya pasti akan menyimpan misi ini untuk diri saya sendiri, kata Shou Xie dengan suara rendah. Hal itu membuat Xiang Shaoyun dan Tang Longfei tergerak. Jika mereka benar-benar tahu di mana cairan naga itu berada, misi tersebut layak dilakukan. Karena itu, aku tidak keberatan jika teman-temanmu juga tidak keberatan jika aku bergabung, kata Xiang Shaoyun. Mereka tidak akan mengalami masalah apapun, kata Shou Xie. Ketika Xiang Shaoyun memandang Yan Gang dan Zhong Xia, ia mendapati bahwa mereka tampaknya tidak keberatan sama sekali. Karena itu, ia setuju, baiklah. Aku akan pergi bersama kalian. Bagus sekali. Dengan partisipasi Tuan Muda Xiang, saya semakin yakin dapat menyelesaikan misi ini, kata Shou Xie dengan gembira sebelum menerima misi tersebut. Bab 605. Xiang Shaoyun meninggalkan Akademi Naga Phoenix bersama Shou Xie dan kawan-kawan. Kabar kepergiannya dengan cepat menyebar ke beberapa murid inti akademi. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang berangkat mengejar kelompok Xiang Shaoyun. Tentu saja, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan masih belum menyadarinya dan sedang melakukan perjalanan ke timur. Akademi itu terletak di Pegunungan Naga Phoenix, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Menurut legenda, Pegunungan Naga Phoenix dulunya adalah rumah bagi naga dan Phoenix.
Tidak banyak orang yang tahu apakah legenda itu benar. Sejumlah besar kekayaan alam dapat ditemukan di pegunungan ini, serta banyak sekali urat biji yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa pegunungan Naga Phoenix adalah tanah kekayaan alam. Tentu saja, tempat ini juga menyimpan banyak bahaya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis, dan banyak sekali jenis iblis yang memenuhi pegunungan ini. Faktanya, hal itu sudah jelas dari apa yang dialami para murid selama babak pertama ujian masuk mereka. Menjelajahi pegunungan tanpa kekuatan yang cukup akan menyebabkan seseorang membayar dengan nyawanya. Ada 15 orang dalam rombongan Xiang Shaoyun. Selain Xiang Shaoyun, Tang Longfei, Lady Sura, dan Ning Wenhuang, yang lainnya adalah pengikut Shou Xie, Yang Gang, dan Zhong Xia, serta beberapa murid lain yang diundang oleh ketiganya. Di antara mereka, salah satu dari mereka memiliki peringkat kekuatan yang lebih tinggi daripada Xiang Shaoyun. Dia adalah Li Haonan, yang menempati peringkat ke-893 dalam daftar Jiao Luan. Dia adalah teman Zhong Xia, dan mereka telah mengundangnya beberapa waktu lalu untuk bekerja sama selama misi tersebut. Lagi pula, melintasi pegunungan Naga Phoenix sangat berbahaya. Tanpa satu atau dua ahli bersama mereka akan kesulitan menyelesaikan misi tersebut. Shou Xie, Yan Gang, dan Zhong Xia belum mencapai alam kenaikan naga. Meskipun mereka memiliki pengikut alam kenaikan naga, kemampuan tempur pengikut mereka masih tak tertandingi dibandingkan dengan para jenius dalam daftar Jiao Luan. Itulah alasan utama mereka mengundang Li Haonan. Li Haonan adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 2 yang mengolah kekuatan air dan kayu yang langka. Dia menentang kelompok Xiang Shaoyun bergabung dengan mereka. Lagi pula, meskipun mereka mengetahui perkiraan lokasi cairan naga, masih belum diketahui berapa banyak cairan naga yang dapat mereka temukan. Semakin besar kelompoknya, semakin banyak orang yang harus mereka ajak berbagi hasil panen, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Namun karena Shou Xie adalah pemimpin ekspedisi dan satu-satunya orang yang mengetahui lokasi cairan naga, Li Haonan tidak punya pilihan selain menekan ketidakpuasannya. Seseorang tidak boleh meremehkan Shou Xie hanya karena dia tidak terlalu kuat. Dia memiliki 3 kaisar iblis yang telah dijinakkan di sisinya, dan itu membuatnya menjadi orang yang patut ditakuti. Xiang Shaoyun dapat merasakan jejak permusuhan yang ditunjukkan Li Haonan kepadanya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya, meskipun Li Haonan adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 2. Dia hanya berharap dia tidak akan menimbulkan masalah baginya. Jika tidak, dia tidak keberatan memberi pelajaran kepada Li Haonan. Shou Xie mengundang Xiang Shaoyun karena ia menyadari kemampuan bertarung Xiang Shaoyun yang luar biasa. Ia tahu lebih banyak daripada yang lain, karena saat itu, ia sendiri telah menyaksikan Xiang Shaoyun membantai Kaisar Iblis tingkat 3 dengan tingkat kultivasi alam langit tingkat 4. Ia masih mengingat semuanya seolah-olah baru terjadi kemarin. Pertempuran-pertempuran lain yang telah dilalui Xiang Shaoyun juga membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun di atas ring hanyalah setengah dari kekuatan aslinya. Shou Xie sangat menyadari hal itu. Karena itu, ia berencana untuk memanfaatkan kekuatan Xiang Shaoyun sebaik mungkin karena hal itu akan menguntungkannya. Kali ini, Xiang Shaoyun meminta Mani untuk tetap berada di luar lautan kosmos astral. Dia tidak ingin melihat Mani kehilangan kesadaran bertarungnya, menjadi ular yang hanya tahu cara meningkatkan tingkat kultivasinya tetapi tidak bertarung. Mani perlu memulihkan sebagian sifat kebinatangannya, yang akan bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Tak lama kemudian, setelah menempuh jarak tertentu dari akademi, kelompok tersebut mulai menghadapi serangan dari makhluk iblis. Untungnya, mereka mampu mengatasi makhluk iblis tingkat ini dengan mudah dan tidak mengalami banyak kerusakan. Dengan salah satu kaisar iblis Shou Xie memimpin, kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke pegunungan. Kaisar iblis itu sebenarnya adalah seekor tikus, yang memiliki kemampuan berburu harta karun. Ia memiliki sebagian garis keturunan tikus harta karun bertatahkan permata, yang dikenal sebagai tikus pencari harta karun. Jika itu adalah tikus harta karun bertatahkan permata sungguhan, itu akan menjadi hal yang sangat besar. Tikus harta karun bertatahkan permata adalah jenis tikus yang luar biasa, mampu mencari harta karun di samping beberapa kemampuan luar biasa lainnya. Tikus pencari harta karun ini mewarisi kemampuan mencari harta karun dari tikus harta karun bertatahkan permata dan juga merupakan jenis tikus yang sangat langka. Tikus inilah yang membuat Shou Xie mengetahui perkiraan lokasi cairan naga tersebut. Namun, karena bahaya di lokasi itu terlalu besar untuk dia tangani, dia tidak punya pilihan selain berbagi hasil yang mungkin didapat dengan orang lain. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, Xiang Shaoyun tiba-tiba mendapat firasat buruk, firasat yang berasal dari sumber bahaya yang berbeda, bukan dari binatang buas yang mendiami pegunungan itu. Dia segera menyebarkan indera domain jiwa neternya untuk memindai sekitarnya. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa dua kelompok orang membuntuti mereka dari dua arah yang berbeda. Kedua kelompok itu juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Bahkan,
mereka memiliki kekuatan yang melebihi kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh murid-murid akademi biasa. Di antara mereka terdapat kaisar-kaisar tingkat tinggi dan bahkan seorang penguasa. Xiang Shaoyun terkejut mengetahui bahwa seseorang dengan kekuatan sebesar itu sebenarnya membuntuti kelompoknya. Dia tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka ada di sana untuk melindungi mereka secara diam-diam. Dan dia juga yakin bahwa mereka tidak ada di sana untuk Zhou Xie dan yang lainnya. Karena itu, lebih masuk akal jika mereka ada di sana untuknya. Selain Dilin dan Huo Sudong, aku tidak bisa memikirkan siapapun di akademi yang lebih membenciku daripada mereka. Mereka pasti telah mengirim orang-orang ini untuk mengejarku. Mereka mungkin takut untuk bertindak di sini karena kita masih belum terlalu jauh dari akademi dan mereka tidak ingin menarik perhatian para tetua. Ketika kita pergi lebih jauh, mereka pasti akan menyerang. Boneka iblis penjara bawah tanah pun tidak akan mampu menghentikan mereka secara efektif. Lagi pula, mereka cukup mengenalku. Apa yang harus kulakukan? Xiang Shaoyun tenggelam dalam konflik batin. Dia tidak ingin melihat teman-temannya celaka hanya karena dirinya. Tapi bagaimana dia harus memberitahu mereka tentang hal ini? Tuan Muda Xiang, mengapa Anda berhenti bergerak? Tanya Zhou Xie ketika melihat Xiang Shaoyun berhenti. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum berkata, tidak apa-apa. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang mendesak yang perlu kutangani, jadi mungkin aku tidak bisa menyelesaikan misi ini bersama kalian lagi. Kata-katanya mengejutkan Tang Longfei, Zhou Xie, dan yang lainnya. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Xiang Shaoyun tiba-tiba akan menarik diri dari misi tersebut. Apakah Anda yakin, Tuan Muda Xiang? Tanya Zhou Xie. Saya mohon maaf. Kalian sebaiknya melanjutkan tanpa saya, kata Xiang Shaoyun dengan nada meminta maaf. Xiang Shaoyun, apakah kau sedang mempermainkan kami? Li Haonan tak bisa lagi menahan amarahnya. Bab 606. Li Haonan menganggap Xiang Shaoyun sebagai pengganggu, dan sekarang setelah Xiang Shaoyun mengundurkan diri dari misi, dia tidak bisa lagi menahan diri. Xiang Shaoyun mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbicara kepada Zhou Xie dan Tang Longfei melalui transmisi suara, kita sedang diikuti. Mereka kemungkinan besar datang untukku, dan mereka terlalu kuat. Sebaiknya kalian pergi dulu. Ekspresi Zhou Xie berubah serius. Sedangkan Tang Longfei memasang wajah tegas sambil berkata, aku akan tinggal dan membantu. Tidak, kau harus segera pergi. Aku punya cara untuk lolos dari mereka. Jika kau tetap bersamaku, kau hanya akan memperlambatku, kata Xiang Shaoyun sambil bersiap pergi sendirian. Namun saat itu, Li Haonan menghalangi jalannya dan berteriak, Xiang Shaoyun, jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Kemudian dia mengunci pergerakan Xiang Shaoyun, seolah-olah dia akan menyerang saat Xiang Shaoyun mencoba pergi. Minggir dari jalanku. Xiang Shaoyun meraung setelah merasakan aura yang melonjak dari orang-orang yang membuntutinya. Orang-orang itu pasti telah merasakan apa yang sedang terjadi. Dia juga dengan cepat menarik uang ke lautan kosmos astralnya sebelum melesat pergi. Kau sedang mencari kematian. Li Haonan semakin marah setelah diteriaki, dan dia menghunus pedangnya bersiap untuk menyerang. Dia adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 2 yang mampu bertarung melebihi kemampuannya. Kekuatan serangannya mencapai level yang setara dengan kultivator alam kenaikan naga tingkat 5. Serangannya melesat tepat ke punggung Xiang Shaoyun. Tidak, bajingan, teriak Zhou Xie dan Tang Longfei bersamaan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menatap kosong saat serangan Li Haonan mengenai Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun juga merasakan serangan yang akan datang dan mengumpat, bajingan terkutuk. Ia terpaksa menghindar ke samping dan menghindari serangan itu. Tidak puas dengan satu serangan, Li Haonan menerjang maju dan berteriak, kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Jangan harap. Rasakan seranganku. Begitu dia mengatakan itu, dia menyerang lagi. Pada saat ini, Tang Longfei dan Lady Sura juga menyerang, dengan Li Haonan sebagai target mereka. Ini bukanlah duel di mana dua petarung harus bertarung tanpa campur tangan. Karena Li Haonan menyerang Xiang Shaoyun, bagaimana mungkin mereka hanya menonton tanpa melakukan apapun? Li Haonan membuktikan statusnya sebagai seseorang yang terdaftar dalam daftar Jiao Luan. Ia mampu bereaksi dengan cepat, dan melesat lurus ke langit seperti anak panah untuk menghindari Tang Longfei dan Lady Sura. Kemudian ia melanjutkan perjalanan menuju Xiang Shaoyun. Dan karena gangguan yang berulang, pelarian Xiang Shaoyun tertunda, memungkinkan beberapa ahli yang membuntuti mereka untuk tiba. Para pendatang baru itu tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, mereka pertama-tama fokus untuk sepenuhnya mengisolasi tempat ini menjadi ruang independen. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Xiang Shaoyun dengan sangat marah. Pedang Overlord Sky Flying Saber miliknya muncul di tangannya dan dia mengayunkannya tanpa kendali. Sambaran petir dari langit cerah. Seketika itu, banyak kilat perak menghujani.
Energi pedang itu tampak tak terbendung saat memecah serangan Li Haonan dan terus melaju ke arahnya. Serangan itu dilepaskan dengan niat pedang, membawa kekuatan dahsyat yang bahkan lebih tajam daripada serangan Li Haonan. Li Haonan tidak menyangka serangan Xiang Shaoyun akan begitu mengerikan. Ia terpaksa fokus untuk membela diri. Xiang Shaoyun tidak menghabiskan lebih banyak waktu bergulat dengan Li Haonan. Sebaliknya, ia memanggil boneka iblis penjara bawah dan menunjuk ke arah tertentu sebelum berteriak, "Kalian yang datang untukku, tunjukkan diri kalian. Mengapa kalian terus bersembunyi?" Saat dia mengatakan itu, boneka iblis penjara bawah tanah melesat ke arah yang ditunjuknya dan melayangkan pukulan kuat ke depan. Kekuatan pukulan itu menghancurkan banyak pohon yang ada di jalannya. Sebuah sosok muncul dan terbang untuk menghalangi serangan boneka itu. Pendatang baru itu sebenarnya adalah kultivator alam fondasi jiwa, tetapi dia tampak lebih lemah daripada boneka iblis penjara bawah tanah, dan benturan antara dirinya dan boneka itu membuatnya terlempar. Sayangnya, boneka iblis penjara bawah tanah itu tidak mampu menggunakan energi. Jika tidak, penguasa tidak akan mampu menahan pukulan itu. Boneka itu kuat. Kalian pergi dan bunuh anak itu. Aku akan menyibukkan boneka ini, kata sang penguasa sambil mulai menghujani boneka itu dengan serangan. Sang penguasa bertarung dengan cerdas. Alih-alih menghadapi pasukan boneka dengan kekuatan fisik, ia fokus untuk membuat boneka-boneka itu sibuk, mencegahnya keluar dari jangkauan kendalinya sehingga yang lain dapat bergerak menuju Xiang Shaoyun. Kami hanya di sini untuk Xiang Shaoyun. Yang lainnya, enyahlah, sebuah suara lantang terdengar. Aura tak terbatas mengelilingi Xiang Shaoyun, aura setara dengan kaisar tingkat puncak. Selain orang itu, beberapa orang lain juga muncul, semuanya adalah kaisar tingkat akhir. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk meredam keberanian kelompok Xiang Shaoyun. Pada saat itulah Li Haonan akhirnya menyadari mengapa Xiang Shaoyun terburu-buru pergi. Ternyata Xiang Shaoyun sudah menyadari bahwa beberapa musuh sedang mengejarnya. Jika tidak, dia tidak akan tiba-tiba mengusulkan untuk pergi. Saat memikirkan hal itu, rasa bersalah terlintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh rasa senang. Dia bergumam, memang pantas kau mendapatkannya. Ayo kita pergi, kata Li Haonan kepada Zhou Xie, Yan Gang, Zhong Xia, dan yang lainnya. Dia tidak percaya bahwa dirinya cukup kuat untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Bahkan ada seorang ahli alam fondasi jiwa yang terlibat. Yan Gang, Zhong Xia, dan kawan-kawan pergi tanpa ragu-ragu. Lagi pula, mereka baru saja bertemu Xiang Shaoyun. Tidak perlu bagi mereka untuk mati bersamanya. Adapun Tan Longfei dan Lady Sura, mereka ingin tetap tinggal. Namun, Xiang Shaoyun berbicara lagi melalui transmisi suara. Kalian berdua pergi juga, atau kalian hanya akan mengalihkan perhatianku, sehingga semakin sulit bagiku untuk melarikan diri. Keduanya mengertakkan gigi sebelum pergi bersama yang lain. Zhou Xie juga menerima transmisi suara yang sama. Karena itu, dia pergi tanpa menunda-nunda. Satu-satunya alasan para penyerang mengampuni mereka adalah karena Akademi Naga Phoenix. Jika mereka benar-benar membunuh begitu banyak murid sekaligus, Akademi akan melakukan segala yang mereka bisa untuk melampiaskan kemarahan mereka. Meskipun mereka bukan anggota Akademi Naga Phoenix, orang-orang yang mengirim mereka dalam misi tersebut adalah anggota Akademi. Mereka tidak bisa menimbulkan masalah bagi atasan mereka. Usir dia, perintah Kaisar Puncak dengan dingin. Atas perintahnya, salah satu dari mereka, seorang Kaisar tingkat 7, menyerang Xiang Shaoyun. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki bakat luar biasa, akan sulit baginya untuk lolos dari Kaisar tingkat 7. Bab 607. Xiang Shaoyun telah bertemu dengan sejumlah besar kultivator alam kenaikan naga tingkat 7. Jika dia harus menghadapi seseorang seperti ini secara langsung, dia akan dikalahkan kecuali dia juga berada di alam kenaikan naga. Untungnya, selain kemampuan bertarungnya, dia juga memiliki domain jiwa neter yang misterius. Tanpa ragu, dia melepaskan domain jiwa neter, menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Mereka bukanlah anggota Akademi Naga Phoenix dan jelas-jelas dikirim oleh musuh-musuhnya. Adapun siapa di antara musuh-musuhnya yang sebenarnya pelakunya, dia hanya akan mengetahuinya setelah menangkap orang-orang yang dikirim. Tak satu pun dari mereka menyadari kedatangan domain jiwa neter, dan wajah mereka berubah pucat pasi. Apa ini? Hancurkan, teriak Kaisar Puncak sambil menghantam sekelilingnya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghancurkan alam jiwa neter. Di masa lalu, domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun tidak akan mampu bertahan dari gempuran alam kenaikan naga tingkat puncak. Namun, ia tidak lagi sama. Setelah membentuk jiwanya yang murni, domain jiwa neter telah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Tidak hanya meluas, daya tahannya juga mencapai titik di luar kemampuan Kaisar tingkat puncak untuk menghancurkannya. Lebih jauh lagi, ia adalah penguasa domain ini, dan kekuatan orang lain akan ditekan, sehingga sulit bagi siapapun selain dirinya untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Xiang Shaoyun tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun.
Dia langsung memanggil Kaisar Rune Hantu untuk menyerang mereka dengan serangan jiwa. Pada saat yang sama, rantai-rantai melesat keluar dari mana-mana dan melilit lawan-lawannya. Ah! Para kaisar manusia masih kebingungan meskipun rantai mengikat mereka dan mencegah mereka bergerak. Salah satu dari mereka adalah kultivator api, dan dia melepaskan energi apinya, mencoba membakar wilayah tersebut. Sayangnya baginya, Xiang Shaoyun telah lama memurnikan domain jiwa neter dengan kekuatan apinya sendiri, menghilangkan kelemahan ini. Sekarang, domain jiwa neter praktis kebal terhadap api. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Tentu saja, jika kultivator api itu benar-benar dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin masih memiliki sedikit peluang. Sayangnya, serangan dari Kaisar Rune Hantu terus menyibukkannya, dan rantai-rantai itu dengan cepat membunuhnya. Selain kaisar tertinggi, satu demi satu kaisar terbunuh tanpa sempat melarikan diri. Xiang Shaoyun mengampuni kaisar tertinggi karena ia ingin mengungkap pelaku di balik serangan tersebut. Kelompok lain di dekat mereka tidak bergerak. Mereka semua terkejut melihat semua kaisar tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Pemimpin mereka juga merupakan kaisar tingkat puncak, dan dia memimpin 5 orang lainnya. Setelah mengetahui bahwa seorang ahli alam fondasi jiwa telah menyerang, mereka tidak lagi berani bergerak sembarangan karena takut serangan ahli alam fondasi jiwa itu akan melibatkan mereka juga. Aku tak pernah menyangka Xiang Shaoyun akan mengendalikan boneka sekuat itu. Untung kita tidak menyerang duluan, kata pemimpin itu pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Boneka itu tampaknya sangat kuat. Aku khawatir bahkan Sovereign pun kesulitan menghadapinya, tanya seseorang di sampingnya. Mari kita amati saja dulu. Karena kita semua di sini untuk mengambil nyawa Xiang Shaoyun, tidak apa-apa jika kita hanya menonton saat mereka membunuhnya, kata pemimpin itu. Namun, tak seorang pun dari mereka dapat melihat di mana Xiang Shaoyun berada. Kelompok orang yang menyerangnya sebelumnya juga telah menghilang. Bahkan, pemimpin kelompok itu mulai memiliki firasat buruk tentang hal ini. Pada saat itulah Xiang Shaoyun tiba-tiba muncul di samping mereka, tetapi tak seorang pun dari mereka menyadarinya karena dia menggunakan Nether Shadow Evanescence untuk bersembunyi dari mereka. Hanya mereka yang memiliki bakat unik atau kultivator mata yang memiliki kesempatan untuk menemukannya dalam wujud ini. Kalian datang untuk membunuhku. Kalau begitu, kalian semua bisa pergi ke alam baka, pikir Xiang Shaoyun sambil menyerang mereka dari belakang. Saat ia menghunus pedang pembunuh langit Overlord, 5 kepala terpenggal terbang ke udara. Kelima orang itu adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat lanjut, tetapi mereka semua terbunuh tanpa menyadarinya. Kaisar puncak yang memimpin kelompok itu bereaksi paling cepat. Tanpa menunda, ia mengirimkan serangan ke arah Xiang Shaoyun. Namun, Xiang Shaoyun sudah siap, dan domain jiwa neter kembali menyerang, menjebak Kaisar puncak. Tempat terkutuk apa ini? Hancurkan, teriak Kaisar puncak dan bersiap untuk meledakkan sekitarnya hingga berkeping-keping. Sayangnya baginya, seorang Kaisar Rune Hantu sedang menunggunya. Gelombang serangan jiwa menerjang dan menyiksanya, memungkinkan rantai mengikatnya dengan erat. Tiba-tiba, banyak simbol rumit melayang di udara ke arahnya. Kutukan jiwa naga neter. Ini adalah trik misterius Xiang Shaoyun untuk mengendalikan orang lain, trik yang tidak pernah gagal. Saat ini, sang penguasa yang sedang bertarung melawan boneka iblis penjara bawah tanah di udara tidak dapat lagi melanjutkan pertarungan. Semasa hidupnya, iblis penjara bawah tanah itu adalah seorang raja iblis tingkat puncak, tetapi kekuatannya telah menurun menjadi raja iblis tingkat akhir setelah diubah menjadi boneka. Adapun manusia raja iblis itu, dia adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat keempat, yang cukup kuat. Membunuh Xiang Shaoyun dengan mengirimkan kultivator tingkat ini seharusnya merupakan tugas yang mudah, tetapi boneka itu tidak pernah dianggap serius. Sayangnya, itu adalah kesalahan penilaian mereka. Semua inisiatif tampaknya telah direbut dari mereka dalam misi ini, yang seharusnya ditakdirkan untuk berhasil. Sang penguasa bukanlah orang bodoh. Saat bertarung, ia perlahan mundur, mencoba memancing boneka itu pergi agar yang lain bisa menghabisi Xiang Shaoyun. Namun, ia tidak lagi bisa merasakan keberadaan bawahannya, yang membuatnya gugup. Apakah anak itu punya kartu truf tersembunyi? Tapi aku bahkan tidak merasakan adanya pertempuran di sekitar sini, pikir sang penguasa. Saat ia lengah sesaat, boneka itu memukulnya dengan pukulan keras, membuatnya terlempar dan batuk darah. Akhirnya, sang penguasa memutuskan untuk pergi dan tidak memperpanjang pertarungan lagi. Sayangnya, boneka itu tidak tertipu oleh tipu dayanya, dan kembali ke Xiang Shaoyun. Dari tingkah laku boneka itu, jelas bahwa Xiang Shaoyun masih hidup. Jika demikian, pasti ada sesuatu yang buruk menimpa yang lain. Sialan, siapa yang bilang boneka ini hanya memiliki kekuatan seorang penguasa biasa? Bajingan itu mengirim kita ke kematian, dalam hati mengutuk penguasa itu sambil pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia takut akademi akan merasakan apa yang sedang terjadi. Saat itu,
ia tidak akan bisa melarikan diri meskipun ia menginginkannya. Ketika Xiang Shaoyun merasakan kepergian sang penguasa, ia menghela napas lega. Kemudian ia melepaskan kedua kaisar yang telah berada di bawah kendalinya dan mulai menginterogasi mereka untuk mencari pelakunya. Dia tidak terkejut dengan jawaban mereka karena jawaban itu hanya memvalidasi dugaannya. Kelompok yang bersama sang penguasa dikirim oleh Dilin, sementara kelompok lainnya dikirim oleh Feng Huosuo. Sebagai sesepuh Akademi Naga Phoenix, Feng Huosuo sebenarnya telah mengirim seseorang untuk membunuh salah satu murid akademi. Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa memahami mengapa dia melakukan hal seperti itu. Tapi dia segera teringat Feng Xiaoxia. Karena keduanya memiliki nama keluarga yang sama, mungkinkah mereka berkerabat? Bab 608. Xiang Shaoyun sebelumnya telah mengendalikan Mu Qingyu dan Wang Xin, tetapi ia memerintahkan mereka untuk tetap bersama Feng Xiaoxia sebagai mata-mata. Karena mereka tidak mengirimkan kabar mengenai pembunuhan tersebut, kemungkinan besar mereka tidak tahu apa-apa. Karena itu, Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu terganggu oleh kurangnya peringatan dari mereka. Ia dapat menyelidiki lebih lanjut setelah kembali ke akademi. Sekarang sudah pasti bahwa ia telah memprovokasi dua musuh yang kuat, dan ia harus fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Xiang Shaoyun segera pergi, takut sesuatu yang lain akan terjadi jika dia tetap tinggal. Karena dia telah berpisah dengan Shou Xie dan yang lainnya, dia bisa menyelesaikan misi cairan naga sendirian atau kembali ke akademi terlebih dahulu. Dia memilih pilihan pertama, memutuskan untuk menempa dirinya di pegunungan dan maju ke alam kenaikan naga sebelum kembali. Dan jika dia cukup beruntung mendapatkan cairan naga sekalian, itu akan jauh lebih baik. Adapun Li Haonan, dia bahkan tidak mau repot-repot mengurusnya. Bagaimanapun, dialah yang telah melanggar kesepakatan awal mereka untuk menyelesaikan misi bersama. Kemarahan Li Haonan dapat dimengerti. Xiang Shaoyun kemudian mengirim pergi dua kaisar puncak yang baru saja berada di bawah kendalinya. Ia hanya akan menggunakan mereka pada saat-saat penting. Dengan begitu, mereka dapat memainkan peran yang lebih besar daripada jika mereka tetap berada di sisinya. Maka, Xiang Shaoyun memulai petualangannya sendirian dengan Mani di sisinya. Pegunungan Naga Phoenix dipenuhi dengan binatang buas iblis yang kuat. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis. Kelalaian sekecil apapun akan mengubahnya menjadi santapan binatang buas. Meskipun demikian, ia masih merasa agak tenang dengan boneka iblis penjara bawah tanah. Ia juga memiliki domain jiwa bawah tanah, yang dapat membantunya membalikkan situasi berbahaya apapun. 3 hari kemudian, Mani kembali maju, naik 2 tingkat menjadi Raja Iblis tingkat 7 dari tingkat 5. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa perubahan tingkat kultivasi bukanlah perubahan terbesar yang dialami Mani. Sebaliknya, daya tahan tubuhnya menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia yakin akan perubahan itu karena Mani telah mengalami 2 cobaan petir berturut-turut, tetapi dia hampir tidak mengalami cedera apapun. Meskipun Mani tumbuh di dalam inti petir perak, seiring bertambahnya kekuatannya, cobaan petir yang dihadapinya menjadi semakin menakutkan. Bahkan, setiap cobaan petir yang dihadapi oleh makhluk iblis akan meningkatkan kehancurannya seiring dengan kekuatan makhluk iblis tersebut. Namun, Mani mampu sepenuhnya mengabaikan cobaan petir yang menimpanya. Setelah beberapa pertanyaan, Xiang Shaoyun mengetahui bahwa ini adalah hasil dari penguatan fisik setelah Mani menyerap kabut 9 warna. Terobosan Mani juga telah menarik banyak binatang buas iblis yang kuat, tetapi Xiang Shaoyun telah mengatasi semuanya. Formasi aura naga Xiang Shaoyun telah kembali ke tingkat kesempurnaan 99%, dan hanya 1% lagi yang dibutuhkan agar ia dapat melangkah ke alam kenaikan naga. Karena itu, ia berhenti bepergian dan mulai fokus meningkatkan penguasaannya atas kekuatan yang ia kembangkan. Pada saat yang sama, ia juga bermeditasi tentang aura naga, mencoba untuk lebih memahaminya. Namun sebelum ia dapat sepenuhnya fokus, ia mencium aroma tertentu di depannya, aroma yang membuatnya tiba-tiba merasa sangat nyaman dan tenang. Mani bereaksi lebih buruk lagi dan langsung melesat menuju sumber aroma itu seperti sambaran petir. Hal itu memaksa Xiang Shaoyun untuk mengejar. Tak lama kemudian, dia mendengar suara binatang buas iblis bertarung di tengah perjalanan mendaki gunung di depannya. Dari suara-suara itu, sepertinya itu adalah pertempuran antar kaisar iblis. Apakah obat mujarab kaisar telah muncul? Xiang Shaoyun bertanya-tanya sambil terus berjalan maju. Ketika mendekat, ia melihat seekor kadal merah raksasa bertarung melawan seekor beruang berduri di punggungnya. Mereka bertarung mempertaruhkan nyawa, saling menyerang dan bentrok, menghujani kehancuran di sekitar mereka. Patut dicatat bahwa ada satu titik di sekitar mereka yang sama sekali tidak rusak. Kedua pihak tampaknya sangat berhati-hati agar serangan mereka tidak mengenai arah tersebut. Tindakan mereka memungkinkan Mani, yang telah mengecilkan ukurannya, untuk mendekati tempat itu. Tak lama kemudian, ia pergi dengan sesuatu yang tersangkut di mulutnya. Kepergiannya dengan hasil buruan itu akhirnya menarik perhatian kadal merah raksasa dan beruang berduri.
Keduanya berhenti saling menyerang dan menyerang Mani. Mereka meraung. Xiang Shaoyun bahkan tidak sempat melihat dengan jelas apa yang ada di mulut Mani sebelum ia terpaksa menyerang kadal dan beruang itu. Ayo, lawan aku. Pertempuran sengit adalah yang kucari, teriak Xiang Shaoyun dengan niat bertempur yang membara. Dia mengendalikan kekuatan bumi, memanfaatkan kedalaman bumi yang telah dipahaminya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kecoklatan, dan dia berulang kali melayangkan tinjunya ke arah kedua kaisar iblis itu. Keduanya adalah kaisar iblis tingkat 3 puncak, dan mereka memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kaisar manusia tingkat 4. Agar Xiang Shaoyun berani menghadapi mereka secara langsung, keberaniannya benar-benar telah dikuatkan oleh kekuatannya. Kadal itu mengayunkan ekornya yang besar dan merusak ke depan sementara beruang itu menghentakkan cakarnya yang seperti gunung ke bawah, mengirimkan dua kekuatan yang sama sekali berbeda namun mengerikan ke arahnya. Gemuruh! Gemuruh! Serangkaian ledakan meletus, dampaknya mengubah pepohonan di dekatnya menjadi bubuk halus dan menimbulkan awan debu. Dampak tersebut mendorong tubuh Xiang Shaoyun puluhan meter ke belakang. Jika dia tidak meminjam kekuatan bumi, kedua serangan itu akan membunuhnya hanya dengan benturan saja. Lagi, ekspresi kegembiraan terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat dia meraung dan menarik lebih banyak energi bumi dari bintang buminya. Pada saat yang sama, aliran energi bumi yang tak berujung mengalir ke tubuhnya dari bumi di bawahnya. Kekuatan elemen bumi memungkinkannya untuk melawan kedua monster itu sepuas hatinya, tetapi kekuatan sebesar itu tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Bahkan, di bawah serangan gabungan kedua monster itu, keadaan menjadi berbahaya baginya berkali-kali. Ia terpaksa mengubah cara bertarungnya. Ia mengerahkan kecepatan penuh dan mengaktifkan sepenuhnya kemampuan instingnya, memperlihatkan lintasan serangan kedua binatang buas itu di depan matanya. Kemudian ia menyerang dengan berbagai teknik ampuh, dan perlahan, ia mulai unggul. Ujung pemotong iblis. Tinju petir. 7 cakar matahari yang membara. Serangan angin, petir, dan api berputar-putar di sekitar satu sama lain saat menghantam kedua binatang buas itu, menyebabkan mereka meraung kesakitan. Namun, keduanya memiliki tubuh yang luar biasa kuat. Cukup sulit bagi Xiang Shaoyun untuk mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan fisik semata. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik terkuatnya. Tinju penghancur Dao Kosmos. Saat dia mengepalkan tinjunya, seolah-olah tinjunya berubah menjadi bintang, membanjiri sekitarnya dengan aura kuno yang sangat kuat dan menekan, mengejutkan kedua binatang buas itu. Satu pukulan untuk menggulingkan kosmos, satu pukulan untuk melenyapkan segudang Dao. 9 bintang terang muncul bersamaan, mengirimkan energi 9 warna yang bergelombang keluar, menghancurkan pegunungan di dekatnya. Pada saat itulah kedua binatang buas itu memutuskan untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tubuh mereka yang kuat tidak mampu menahan energi tinju yang dahsyat, dan mereka berubah menjadi daging cincang. Makhluk-makhluk iblis di sekitarnya merasakan kekuatan yang menakutkan dan melarikan diri jauh karena takut. Mereka tidak berani tinggal di dekatnya, karena mereka takut apapun yang terjadi akan melibatkan mereka juga. Ketika debu mereda dan Xiang Shaoyun dapat melihat dengan jelas kehancuran di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri pun tercengang. Dia tahu bahwa jurus penghancur Dao Kosmos itu menakutkan, dan dia juga tahu bahwa kabut 9 warna itu merusak, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh keduanya masih membuatnya tak percaya. Serangan ini bahkan lebih menakutkan daripada teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa. Bab 609. Bunga harum yang memabukkan. Ini adalah bunga unik yang akan menyebabkan seseorang memasuki kondisi trans yang dalam setelah mengonsumsinya. Dalam kondisi trans ini, seorang kultivator dapat memahami karma dari segala sesuatu yang telah dialami kultivator sebelumnya. Setelah terbangun dari trans, dua hal mungkin terjadi. Seseorang akan mampu sepenuhnya memahami hatinya dan menegaskan kembali keyakinannya, memperoleh kemampuan pemahaman yang jauh lebih besar yang akan melancarkan kemajuannya di jalan kultivasi. Atau seseorang akan tenggelam dalam kebingungan abadi dan tidak lagi mampu mempertahankan pikiran yang jernih, menjadi orang bodoh sejati. Bisa dikatakan bahwa bunga harum yang memabukkan itu bisa sangat bermanfaat atau berbahaya. Itulah yang baru saja dipanen Mani. Bunga harum yang memabukkan itu memancarkan aroma memikat yang mampu dengan mudah menarik perhatian makhluk iblis. Saat makhluk iblis memakannya, makhluk itu akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecerdasannya dan membentuk jiwa iblisnya, atau mungkin kehilangan semua kecerdasannya dan menjadi lumpuh. Sambil memegang bunga di tangannya, Xiang Shaoyun tersenyum. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Bunga harum yang memabukkan itu sangat menggoda dan berakibat fatal bagi banyak kultivator, tetapi Xiang Shaoyun memiliki domain jiwa neter dan jiwa yang murni. Kemampuan pemahamannya sudah sangat baik. Karena itu, bunga harum yang memabukkan ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Hampir tidak layak untuk diambil, namun akan sayang jika dibuang. Karena itu, lebih baik menyimpannya untuk Mani. Itu mungkin sangat bermanfaat baginya. Setelah Xiang Shaoyun memberitahu Mani fungsi bunga itu,
Mani berpikir sejenak sebelum menelan bunga itu tanpa ragu-ragu. Kemudian, ia berubah menjadi ular mabuk, terhuyung-huyung dan bergoyang seolah-olah telah minum terlalu banyak minuman keras, tampak agak lucu. Adapun Xiang Shaoyun, ia berjaga di area tersebut untuk mencegah siapapun mengganggu Mani. Kau harus berhasil. Xiang Shaoyun berdoa dengan gugup. Dia sangat percaya pada Mani. Bahkan jika Mani tidak menjadi sekuat Little White di masa depan, dia tidak akan jauh lebih lemah. Saat memikirkan Little White, Xiang Shaoyun mulai merindukannya. Mungkin orang itu sudah jauh lebih kuat darinya sekarang. Lagi pula, si kecil putih telah mendapatkan warisan harimau putih. Dan sekarang, para iblis secara pribadi mengasuhnya. Hampir mustahil bagi si kecil putih untuk tidak tumbuh kuat dalam kondisi seperti itu. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, tubuh Mani tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Untaian kilat perak menari-nari di sekitar tanduk tunggalnya saat tanduk itu membesar dengan cepat, tampak lebih jahat dan mencolok dari sebelumnya. Saat ia melepaskan auranya, pupil matanya yang seperti ular bersinar dengan tatapan bijaksana, seolah-olah matanya mengandung keanggunan yang tak terlukiskan. Pada saat itulah ia juga berubah menjadi wujud manusianya, seorang pemuda tampan dengan kulit putih keperakan. Bos! Mani tersenyum pada Xiang Shaoyun. Ini adalah pertama kalinya dia berwujud manusia. Sebelumnya, dia tidak pernah muncul sebagai manusia karena lebih menyukai wujud ularnya. Entah mengapa, dia memutuskan untuk mengubah wujudnya hari itu. Tidak buruk sama sekali. Sepertinya kau telah banyak mendapatkan manfaat, kata Xiang Shaoyun dengan nada memuji. Mani tersenyum saat lapisan sisik muncul di kulitnya, melindungi organ vitalnya dan membentuk baju zirah bersisik perak, membuatnya tampak lebih luar biasa dari sebelumnya. Ya, saya memang sangat diuntungkan. Semua ini berkat Anda, bos, kata Mani dengan penuh rasa terima kasih. Jangan khawatir. Itu sesuatu yang kau dapatkan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Aku juga hampir mencapai kemajuan. Aku mungkin membutuhkanmu untuk berjaga-jaga saat aku mencapai terobosan. Mani mengangguk. Jangan khawatir, bos. Selanjutnya, keduanya mencari tempat yang tenang dan beristirahat di sana. Setelah pertempuran sebelumnya, Xiang Shaoyun tidak lagi mampu menekan aura naganya. Aura naganya telah terbentuk sepenuhnya, dan tulang punggungnya juga telah berubah bentuk menjadi naga. Dia harus maju secepat mungkin. Karena ia telah menekan kekuatannya sendiri, pemahamannya tentang 9 kekuatan yang ada dalam dirinya juga meningkat pesat. Dengan demikian, perkembangannya berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah peningkatan kekuatannya, seekor naga 9 warna melayang ke langit, dan energi spiritual di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya. 9 untaian energi astral tak berwujud mengalir dari langit ke naga tersebut, semakin memperkuat bentuknya, seolah-olah seekor naga surgawi 9 warna telah turun ke dunia fana, menyebarkan aura kemakmuran dan kedamaian ke seluruh penjuru. Aura itu menyehatkan semua tanaman di area tersebut, mengisi mereka dengan kehidupan saat tanaman mulai tumbuh subur. Mani, yang sedang berjaga mengawasi kemajuan itu, tidak terkejut dengan pemandangan tersebut. Dalam hati, dia berpikir, belum pernah ada manusia yang berhasil mengembangkan 9 kekuatan dengan sukses. Namun, bosku pasti akan menciptakan keajaiban. Di dalam pemakaman belakang Akademi Naga Phoenix, sesosok tubuh bengkok muncul tinggi di langit. Matanya yang kosong bergelombang dengan gerakan aneh, dan tatapannya seolah menembus lapisan ruang untuk mencapai seekor naga langit 9 warna yang samar-samar terlihat. Dalam hati, ia bergumam, bagian tersulit dari mengolah 9 bintang dan 9 kekuatan adalah menggabungkan ke-9 kekuatan itu menjadi satu. Tampaknya anak laki-laki itu telah berhasil dalam hal itu, membentuk naga langit 9 warna. Akankah ia mekar hanya sesaat seperti kembang api, atau akankah ia menjadi sungai bintang abadi yang menakjubkan? Itu akan bergantung padanya. Di kedalaman pegunungan Naga Phoenix, seorang iblis tua tertentu juga merasakan keberadaan naga langit 9 warna. Iblis tua itu memiliki tubuh yang sangat besar dan tampak tak terbatas, dan karena ia terkubur jauh di bawah pegunungan, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Perubahan apapun yang terjadi di dalam pegunungan tidak dapat luput darinya, termasuk naga langit 9 warna. Sepertinya seorang anak laki-laki yang luar biasa telah muncul di antara manusia, pikir iblis tua itu. Tidak lama setelah naga langit 9 warna muncul, ia kembali memasuki tubuh Xiang Shaoyun. Aura naga di dalam dirinya mengeras hingga 15%, mendorongnya langsung ke pertengahan alam kenaikan naga tahap pertama. Alasan mengapa ia mampu maju setengah tahap segera setelah naik tingkat adalah karena ia terus-menerus menekan basis kultivasinya, tetapi kekuatan 9 bintangnya juga turut membantu. Seiring bertambahnya aura naga yang dimilikinya, Xiang Shaoyun merasakan aura itu menyehatkan dan meningkatkan setiap inci tubuhnya. Vitalitasnya meningkat pesat, menandakan bahwa umurnya juga telah bertambah secara signifikan. Secara umum,
kultivator alam transformasi memiliki umur antara 200 hingga 300 tahun. Kultivator alam langit memiliki umur sekitar 500 hingga 600 tahun, kultivator alam kenaikan naga memiliki umur sekitar 1000 hingga 1500 tahun, dan kultivator alam fondasi jiwa memiliki umur sekitar 3000 tahun. Berdasarkan pengetahuan umum ini, mereka yang berada di alam kenaikan naga dapat hidup setidaknya 1000 tahun, tetapi dalam kondisi Xiang Shaoyun saat ini, umurnya sebanding dengan kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak, mencapai sekitar 1500 tahun. Itu disebabkan oleh vitalitas yang melimpah yang diberikan oleh aura naga 9 warna kepadanya. Selain itu, lautan kosmos astral Xiang Shaoyun juga telah meluas secara signifikan. Kabut 9 warna di dalamnya menjadi jauh lebih pekat, dan tumbuhan di lautan kosmos astralnya juga telah berkembang, masing-masing menumbuhkan tunas baru. Adapun jiwanya yang suci, kini telah mencapai tingkat yang setara dengan jiwa seorang penguasa, dengan satu-satunya perbedaan adalah ketiadaan fondasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa terobosan ini merupakan titik balik baru dalam kehidupan Xiang Shaoyun. Bab 610. Kemajuan Xiang Shaoyun juga telah mendorong indranya ke tingkat yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya, indranya kini sama baiknya dengan seorang kaisar biasa. Jelas bahwa ia kini jauh lebih unggul daripada banyak kaisar, dan ini akan sangat menguntungkannya dalam pertumbuhannya di masa depan. Selamat, bos, atas pencapaianmu yang luar biasa, kata Mani ketika Xiang Shaoyun akhirnya keluar dari tempat kultivasinya. Haha, kau pandai bicara, ya, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Kita akan mencari cairan naga untuk meningkatkan kekuatan kita lebih lanjut. Anda juga merasakannya, bos, tanya Mani dengan heran. Apa? Kau sudah merasakannya sejak lama, tanya Xiang Shaoyun. Mani menjawab, selama masa pengasinganmu, aku memang merasakan sesuatu. Mungkin itu ada hubungannya dengan garis keturunanku. Baiklah, mari kita lihat apakah kita merasakan hal yang sama, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Mereka kemudian menuju ke suatu arah bersama-sama. Disitulah Shou Xie, Yan Gang, Zhong Xia, Tang Longfei, Lady Sura, dan Li Haonan berada saat ini. Kelompok itu mengincar dua gunung tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh tikus pencari harta karun. Namun, sekelompok iblis kuat tinggal di daerah itu, dan mereka tidak akan bisa menjelajahi daerah tersebut dengan mudah. Ini adalah wilayah gajah bersisik naga, jenis binatang iblis dengan tubuh besar dan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Sisik naga di kulit mereka melindungi mereka, sehingga hampir mustahil bagi lawan dengan level yang sama untuk melukai salah satu dari mereka. Setiap gajah bersisik naga memiliki sedikit aura naga di tubuhnya, yang memberinya kemampuan menyerang yang gagah berani. Selain itu, mereka sangat bersatu dan selalu bergerak bersama setiap kali terjadi konflik. Untungnya, tidak banyak gajah bersisik naga di daerah itu. Ada sekitar 100 ekor, dan tidak satu pun yang lebih lemah dari Raja Iblis. Sekitar sepertiga dari mereka adalah Kaisar Iblis, dan di antara mereka, beberapa bahkan merupakan Kaisar Iblis tingkat puncak. Shou Xie dan kawan-kawan telah menemukan daerah ini, tetapi mereka tidak berani mendekat. Jika mereka memprovokasi gajah-gajah itu dengan cara apapun, bahkan melarikan diri pun akan sulit. Mereka semua bersembunyi dan mencoba menentukan lokasi cairan naga agar mereka bisa menyelinap pergi dengannya. Tikus pencari harta karun itu memang tidak terlalu kuat dalam hal kekuatan serangan, tetapi ia memiliki kemampuan untuk terbang dan menggali ke dalam tanah. Ia juga dapat mengubah bentuknya dengan bebas. Dengan demikian, ia dapat bergerak bebas di wilayah gajah bersisik naga tanpa khawatir. Gajah-gajah itu besar dan berat, dan mereka hampir tidak dapat berbuat apapun terhadap tikus yang lincah itu. Setelah menghabiskan sekitar 2 hari mencari, tikus pencari harta karun itu akhirnya menemukan lokasi tertentu di mana cairan naga mungkin dapat ditemukan. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi gajah bersisik naga. Bahkan, mereka senang beristirahat di sana dan hanya pergi ketika tiba waktunya untuk mencari makan. Kami menemukannya, tetapi dengan kekuatan kami, akan terlalu sulit untuk mencurinya dari gajah-gajah itu, kata Shou Xie. Mereka semua telah mengonsumsi beberapa ramuan penyamaran sehingga mereka tidak perlu takut terdeteksi. Mereka tenggelam dalam pikiran, tampaknya mempertimbangkan pilihan mereka. Setelah beberapa saat, Li Haonan berkata, aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah ada yang berani melakukannya. Zhong Xia bertanya, apa itu? Ceritakan tentang idemu. Sebagian dari kita harus pergi memancing gajah bersisik naga pergi sementara yang lain pergi mencuri cairan naga, usul Li Haonan sambil melirik Tang Longfei, Lady Sura, dan Ning Wenhuang. Tang Longfei berkata, apakah Anda menyarankan agar kita bertindak sebagai umpan? Benar sekali. Tidak ada yang lebih cocok untuk tugas ini selain kalian, kata Li Haonan tanpa ragu-ragu. Rencana yang bagus sekali. Kenapa kau tidak jadi umpannya saja, kata Tang Longfei dengan tidak senang. Aku harus tetap di sini untuk memastikan keselamatan mereka. Kalian tidak cukup kuat untuk melindungi mereka.
Karena kita di sini bersama, tentu saja kita perlu bekerja sama. Karena aku lebih kuat, kalian harus mendengarkanku. Kalian akan mendapatkan bagian yang adil setelah kita mendapatkan cairan naga, kata Li Haonan seolah menyatakan sebuah fakta. Mendengar itu, beberapa orang lain juga menyatakan persetujuan mereka terhadap rencana tersebut. Bagaimanapun, Li Haonan adalah seorang ahli dalam daftar Jiao Luan. Dia adalah petarung terkuat dalam kelompok itu. Karena itu, dapat diterima jika dia bertindak sebagai pelindung semua orang. Bagaimanapun, para pembunuh yang telah dipancing Xiang Shaoyun sebelumnya telah menyebabkan mereka merasa tidak senang dengan kelompok Tang Longfei yang terdiri dari 3 orang. Pada saat itu, bahkan Shou Xie pun tak bisa berkata apa-apa. Ia ingin berbicara mewakili Tang Longfei dan kawan-kawan, tetapi ia takut akan memancing kemarahan semua orang. Meskipun ia seorang penjinak binatang buas, mustahil baginya untuk menjinakkan gajah bersisik naga dalam waktu singkat dan mengirim gajah-gajah itu pergi satu persatu. Baiklah, aku akan melakukannya. Jika kau benar-benar menemukan cairan naga itu, jangan lupakan bagian kita, atau aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tang Longfei setuju sambil menggertakkan giginya setelah melihat situasi yang mereka hadapi. Menjadi umpan adalah pekerjaan yang berbahaya. Gajah mungkin lambat, tetapi serangan mereka sangat merusak. Jangan khawatir, kau akan mendapat bagianmu jika kita benar-benar berhasil menemukan sesuatu, kata Li Haonan dengan angkuh. Dalam hati, pikirnya, aku tidak tahu siapa yang telah disinggung Xiang Shaoyun hingga menarik begitu banyak pembunuh bayaran ahli. Dia mungkin sudah mati sekarang. Meskipun ketiga orang ini cukup kuat, mereka bukan apa-apa bagiku. Jika kita benar-benar menemukan cairan naga, aku pasti tidak akan berbagi apapun dengan mereka. Aku tidak mempercayaimu. Tang Longfei bukanlah orang bodoh. Janji sederhana dari Li Haonan tidak akan pernah bisa mendapatkan kepercayaannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Shou Xie, sebagai penyelenggara, berikan aku jaminanmu. Baiklah. Jika kita bisa menemukan cairan naga itu, kau akan mendapatkan bagianmu. Shou Xie berjanji sambil menepuk dadanya. Bagus. Tang Longfei mengangguk sebelum memanggil Lady Sura dan Ning Wenhuang. Setelah diskusi singkat, mereka bergegas menuju gajah-gajah bersisik naga itu. Alih-alih menyerang tanpa berpikir, mereka menyerang gajah bersisik naga dari jauh lalu melarikan diri ke arah yang berbeda. Gajah bersisik naga tertipu oleh tipuan mereka dan segera mengejar. Bumi bergetar saat gajah-gajah itu berlari. Tang Longfei, Lady Sura, dan Ning Wenhuang melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tampaknya tidak mampu melepaskan diri dari kejaran gajah-gajah itu. Kita harus berpencar, atau kita tidak akan bisa bertahan hidup, kata Tang Longfei dengan cepat. Kedua wanita itu tanpa ragu-ragu berpisah ke arah yang berbeda. Namun, seekor gajah bersisik naga yang sangat kuat memisahkan diri dari kawanan gajah lainnya. Gajah itu menyerang ketiganya seperti gunung yang bergerak. Ketiganya sangat terkejut hingga merasa jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Mereka tidak mungkin mampu menahan serangan yang begitu mengerikan. Pada saat itulah sesosok makhluk mendarat dari langit dan menghalangi gajah bersisik naga itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.